Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sebuah ilmu yang sangat penting dalam memahami syariat Islam, yaitu ilmu ushul fikih. Secara khusus, kita akan membahas tentang konsep amar dan nahi, perintah dan larangan, am dan khos, umum dan khusus, serta nasikh dan mansukh, atau hukum yang dihapus dan hukum yang menjadi penghapus hukum sebelumnya. Ilmu ushul fikih adalah fondasi yang digunakan para ulama dalam menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis dengan kaidah yang sistematis dan terstruktur. Dengan mempelajari bab ini, kita tidak hanya mengetahui hukum Islam, tetapi juga memahami bagaimana hukum itu digali dan mengapa suatu hukum bisa berubah. Mari kita mulai pembahasan kita dengan memohon kepada Allah, semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa menjadi bekal bagi kita di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas tentang amr atau perintah. Kita dapat mendefinisikan amr dari dua segi. Yang pertama dari segi bahasa, amr berarti memerintah atau meminta suatu tindakan. Secara istilah, amr berarti permintaan dari pihak yang lebih tinggi, yaitu Allah, kepada pihak yang lebih rendah, yaitu manusia, untuk melakukan sesuatu secara wajib. Dalil amr salah satunya tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Penjelasan dari dalil di atas atau dalil yang sudah saya sebutkan, kata aqimu yang berarti dirikanlah adalah fi'il amr atau kata kerja perintah, menunjukkan kewajiban mendirikan sholat. Ulama sepakat bahwa kata kerja dalam bentuk perintah di Al-Quran pada asalnya menunjukkan kewajiban. Selanjutnya kita membahas tentang hukum asal amr. Hukum asal amr pada dasarnya adalah wajib, kecuali ada dalil lain atau qarinah yang menunjukkan sunnah, anjuran, atau pilihan lainnya. Contohnya, perintah menjaga jenggot. Sebagian ulama menghukumi wajib. Salah satunya ada mazhab Hambali, dan yang sebagian lainnya menghukuminya sebagai sunnah muakkadah, yaitu mazhab Syafi'i. Fungsi-fungsi amr. Amr tidak hanya berarti wajib, dapat juga berarti tasri' atau syariat baru. Contohnya sholat 5 waktu. Selanjutnya ta'kid atau penguatan hukum lama. Contohnya perintah bertakwa kepada Allah dalam banyak ayat. Yang ketiga, irsyad atau bimbingan, seperti perintah memakai siwak. Dan yang terakhir, taubah atau penghapusan dosa. Contohnya, diperintahkan bersedekah sebelum berbicara dengan Rasul. Analisa para ulama tentang amr. Apakah amr ini harus segera kita lakukan atau boleh ditunda? Ulama sepakat akan dua hal, yaitu yang pertama, jika tanpa ada batasan waktu, maka wajib segera dilakukan. Yang kedua,
Jika ada batasan waktu, contohnya sholat zuhur, maka dilakukan sesuai waktunya. Dalam contoh yang kita ambil tadi, yaitu sholat zuhur, maka perintah itu wajib dilaksanakan selama waktu diperbolehkannya melaksanakan sholat zuhur. Dalil tambahannya ada pada hadis Nabi yang artinya, jika aku perintahkan kalian suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada nahi atau larangan. Kita dapat mendefinisikan nahi dalam dua segi. Yang pertama dalam segi bahasa artinya melarang atau menghentikan. Yang kedua secara istilah adalah permintaan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah untuk meninggalkan sesuatu. Dalil nahi salah satunya terdapat pada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Penjelasan dari dalil tersebut, fajtanibuhu yang artinya jauhilah, menunjukkan larangan keras, bukan sekadar dianjurkan untuk dihindari. Hukum asal nahi. Hukum asal nahi adalah haram. Nahi adalah larangan menunjukkan keharaman kecuali ada dalil lain. Jika ada indikasi ringan, larangan bisa berarti makruh. Selanjutnya ada konsekuensi larangan. Ada beberapa konsekuensi larangan tergantung pada larangan yang berhubungan dengan apa. Yang pertama adalah larangan yang berhubungan pada zat ibadah, maka hukumnya membatalkan ibadah. Yang kedua, larangan pada kondisi atau unsur tambahan tidak membatalkan seluruh ibadah. Contohnya, sholat dengan pakaian haram, sah sholatnya, berdosa karena pakaiannya. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang am atau umum dan khas atau khusus. Yang pertama, definisi am. Am berarti lafaz yang mencakup seluruh individu tanpa terkecuali. Dalil am terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Yang artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Penjelasan dalil tersebut Quran surat Al-Asr ayat 2 yaitu kata insan yang berarti manusia bersifat umum untuk seluruh manusia. Selanjutnya definisi khas. Khas merupakan lafaz yang mencakup sebagian individu. Contoh dalil khas terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Yang artinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Perbedaan penting antara am dan khas. Yang pertama, am bersifat umum dan berlaku mutlak sampai ada pembatasan. Kemudian khas berlaku khusus dari awal. Contoh praktisnya, secara umum, hukuman terhadap pencuri yaitu adalah potong tangan. Namun dikhususkan bahwa hukum potong tangan ini dilakukan jika pencurian telah memenuhi batas minimal harta atau nisab. Selanjutnya ada taksis atau pembatasan. Membatasi lafaz umum atau am dengan dalil khusus atau khas. Contohnya, taksis ayat
Quran Surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tetapi, para malaikat hidup hingga waktu tertentu. Maka ini adalah sebuah pengecualian. Dalil taksis bisa berupa 3 hal. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, dan yang ketiga adalah akal sehat berdasarkan nas. Selanjutnya kita akan membahas nasikh dan mansukh. Kita bisa mendefinisikan nasikh adalah hukum baru yang menghapus hukum lama. Sedangkan mansukh adalah hukum lama yang dihapus. Dalil nasikh dan mansukh terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha. Yang artinya, ayat mana saja yang kami nasakhkan atau kami jadikan dilupakan, niscaya kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang setara dengannya. Syarat-syarat nasakh itu ada 3. Yang pertama, tidak mungkin dikompromikan. Yang kedua, ada keterangan kuat tentang urutan waktu. Dan yang ketiga, keduanya adalah wahyu. Contoh nasakh yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu tentang arah kiblat. Arah kiblat yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian diubah ke Ka'bah. Selain itu juga ada larangan perang yang sebelumnya perang itu dilarang kemudian berubah menjadi perintah jihad. Yang terakhir ada hikmah nasakh. Hikmah nasakh itu sebenarnya ada banyak sekali. Namun ada 3 hikmah yang bisa menjadi utama yang bisa kita pelajari dan kita amalkan. Yang pertama itu bertahap dalam taklif syariat. Yang kedua menyesuaikan kondisi umat. Dan yang ketiga memudahkan umat bertahap dalam ketaatan. Yang terakhir kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, amr menunjukkan kewajiban, nahi menunjukkan haram, am dan khos mengajarkan cakupan hukum, dan nasikh serta mansukh menunjukkan fleksibilitas dan rahmat Allah dalam syariat. Sebagai penutup, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempelajari sebagian dari ilmu usul fikih. Hari ini kita telah mempelajari pokok-pokok penting, yaitu amr atau perintah sebagai dasar kewajiban dalam syariat, nahi atau larangan sebagai pedoman dalam menjauhi keharaman, am atau umum, dan khos atau khusus sebagai panduan memahami cakupan hukum. Nasikh dan mansukh sebagai bukti bahwa syariat Islam turun secara bertahap dan penuh hikmah. Ilmu ini sangat penting agar kita tidak salah memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, serta agar kita mampu menetapkan hukum Islam dengan metode yang benar, sebagaimana yang ditempuh oleh para ulama salaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita orang-orang yang memahami agama ini dengan pemahaman yang lurus, dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.